Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi penilaian UTS Bahasa Indonesia dengan tema Aliwahana merubah karya puisi menjadi podcast. Kelompok Belia dengan saya Davito Arfian Syaputra sebagai pembawa acara di podcast ini. Kelas Bahasa Indonesia 1197 Universitas Pelita Harapan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Belia. Saya dengan Davito Arfian Syaputra. Kali ini ada topik yang menarik nih untuk dibahas. Karena kita semua ini kan terkena musibah corona. Jadi mumpung saya dan teman-teman saya ini akan membahas tentang wabah ini. Saya ingin tahu perspektif kalian mengenai corona ini. Karena kan kalian juga pasti kan terkena dampak corona ini ya kan sehari-harinya. Jadi ya saya pengen tahu aja ya pendapat kalian ya dengan dampak corona ini atau dengan coronanya ini sendiri. Jadi kali ini saya kedatangan Alexander Hans. Halo. Dewi Lakmamisni. Halo semuanya. Syauki. Halo. Ryan. Halo, apa kabar? Dan juga Sergio. Halo. Oke, jadi yang saya pengen bahas nih ya kan. Jadi beberapa bulan yang lalu kita kan semua dapat kabar bahwa ada 2 orang yang diduga terkena corona. 2 orang ini itu ibu dan anak. Dibilang kabarnya mereka itu terkena corona. Kita jujur saja, saya sendiri tuh kaget karena Indonesia itu kan bisa dibilang pada saat itu belum ada kasus corona sama sekali. Ada yang bilang kayak Indonesia kebal lah karena di Indonesia panas, jadi corona nggak bisa masuk di Indonesia. Tapi tiba-tiba pada hari itu ada 2 orang yang kena corona. Kita kan masih bertanya-tanya nih, benar atau tidak. Tapi akhirnya mereka dicek dan mereka positif corona. 2 orang ini positif corona. Dan semua takut dong. Saya pribadi juga takut. Saya takut dan kalian juga semua juga masih takut kan. Iya benar. Kita semua di rumah nggak ngapa-ngapain jadi ya. Nggak berani keluar juga cuma bisa keluar tuh untuk kayak beli sesuatu yang benar-benar penting aja. Kalau nggak ngeri juga kan, karena corona nggak bisa nggak kelihatan, jadi ngeri. Nah, gue pengen tahu nih pendapat kalian tentang corona ini gimana dan dampaknya dari kalian ini tuh gimana corona? Wah, benar banget nih, corona itu ya menyisakan semua orang. Keluar harus pakai masker, jendela, ruang angin seperti terbuka. Udahlah jangan keluar-keluar lah istilah lainnya. Ya. Ya soalnya corona corona. kan dari satu lihat dia dari luar enggak apa jangan ada tubuh kita. Iya, tidak kasat mata ya. Kita nggak bisa ngedeteksi dari luar, harus dicek swab test dulu gitu. Ya karena kan sekali juga ya, makanya serem. Terus ya gue pengen tahu aja pendapat kalian satu persatu. Gue pengen nanya pertama ke Alex, kalau menurut itu gimana sih Lex corona? Kalau menurut gue sih sebenarnya gue bingung banget ya. Apa sih itu corona? Sampai-sampai tuh bisa bikin tutup kampus, jalan, bahkan sampai tempat ibadah pun ditutup. Bener banget. Sedih banget, apalagi kan kemarin baru aja bulan puasa kan. Kita nggak bisa taraweh selama 30 hari. Dan juga kita nggak bisa sholat id. Padahal sholat id itu aja setahun sekali. Jadi sedih banget sih. Nah, ya itu. Makanya gue sih udah merasa gue gerah banget ya. Udah 4 bulan gak keluar. Gue udah pengen nongkrong banget sih. Iya tuh bro. Apalagi gue udah bermotor kan. Gue pengen samborin bro. Gak bisa gue. Gue juga sedih banget sih. Kan gue kan anaknya tuh rajin banget ibadah ya kan. Jadi untuk gue gak bisa ibadah itu kayak sedih banget. Dan gue juga tahu kan Alexander Hans ini juga rajin beribadah. Makanya gue juga sedih. Gue rajin banget bro. Sedih banget gue. Iya makanya pasti ya gue ngerasain lah kesedihan kalian nih. Kayak biasa aktivitas
sehari-harinya tuh jadi kayak tertunda gitu kan, ya nggak enak banget ya kan, gara-gara hal ini yang nggak terlihat ini. Oke. Terusnya kalau buat Delila, menurut lu pendapat lu gimana sih? Kalau menurut gue sih ya, corona ini tuh ibarat coronanya ini tuh tentara, kalau kitanya itu warga biasa aja gitu sih. Apa gitu tuh? Ya soalnya gini, corona sebagai tentara, mereka lagi ada yang namanya operasi senyap. Dia diem nembakin ribuan orang, bahkan ratusan orang dari seluruh dunia. Dia nembakin kita pakai peluru yang bikin kita tuh panik, cemas. Padahal kita sendiri tuh nggak punya persiapan apa-apa, kita tuh nggak punya senjata juga, jadi kita nggak bisa ngelawan tentara yang penuh senjata ini. Untuk adanya perang ini, kita udah pasti kalah lah, istilahnya kayak gitu ya. Wah, bener banget, benar-benar keren. Iya, kayak kita under prepare juga ya. Iya. Kayak tentara lawan itu udah kayak punya pasukan segala macam dan kita nggak tahu apa-apa, terus nggak bisa lihat mereka ya. Kita jadi Kita udah tinggal ditembakin angkat tangan aja deh gitu kan istilahnya. Iya, kita tuh kayak ditembakin pakai snipernya pakai suppressor, saya nggak tahu sniper di mana-mana, ini udah mati aja. Iya. Ngeri banget emang. Iya. Bahkan kemarin ada video-video kan yang waktu awal di Wuhan tiba-tiba orang pada jatuh. Itu kesebar banget nggak sih di WA semuanya? Jadi bikin makin takut gitu kan? Itu bikin parno sih, Parno ya. banget sih. Iya, Bikin parno. Apalagi internet zaman sekarang kan super canggih kan, dikit-dikit apa yang di post langsung kesebar luas. Nah itu tuh makin Iya, kita langsung takut, kesebar luas makin kita dimana-mana. cemas, kayak gitu sih menurut gue. Iya. Ya jujur aja waktu sampai di Indonesia, wah takut banget gua. Bener nggak mau megang apa-apa. Ngeri banget. Oke, gue lanjut nih ya. Gue lanjut ke Oki. Kalau menurut lu itu gimana sih? Corona ini sendiri gimana sih menurut lu? ya gimana ya menurut gua, ya gua sih pasrah aja gitu, di rumah aja, karena obat belum ditemukan, vaksin belum ada, ya mau gimana lagi, ya berdoa aja kepada Tuhan, rajin beribadah, sholat ke tempat ibadah kalau misalnya bisa, ya kalau nggak bisa ya udah di rumah aja gitu sih. Ya, itu Berbanyak doa aja. Semangat berdoa. Makanya guys, kita harus banyak berdoa agar Tuhan selalu melindungi kita. Iyalah. Ya itu memang jalan satu-satunya sih menurut gua. Ya obat belum ditemuin, vaksin ada yang bilang 18 bulan lagi, ada yang bilang 8 bulan lagi. Vaksin juga kan masih, kalau misalnya vaksin ditemuin itu juga harus lewatin tahap-tahap yang banyak. Harus nyari Pokoknya belum jelas. yang bisa, yang manufacturer yang bisa ya bikin vaksinnya itu. Terusnya juga kita kan orang banyak nih yang kena corona, juga belum tentu satu-satu orang bisa dapat, pasti ngantri kan. Itu mungkin bakal lama banget, bakal ngeri banget. Benar sih. Oke. Terusnya kita beralih ya. Sekarang gue mau nanya nih. Gue mau nanya ke Ryan. Kalau menurut pribadi lu sendiri tuh gimana sih wabah ini? Kalau menurut gue ya, corona ini sih benar-benar pengecut sih. Apalagi dia itu nyerang kita pas lagi benar-benar ada persiapan lah istilahnya. Terus mendadak kayak lu tiba-tiba datang terus habis itu menyebar luas ke seluruh negara ya kan. Aduh, apalagi sekarang nih dikit-dikit lama-lama orang itu makin banyak yang kena COVID ya kan? Iya. Seluruh dunia. Ya, sekarang kita percaya aja lah semua ke Tuhan. Kita banyak-banyak berdoa supaya corona pandemi ini bisa cepet-cepet kelar lah. Gitu sih. Amin. Keren sih pemikiran ini. Kadang kita terlalu asik sama bahagianya dunia, benar-benar. Iya, kita jadi sekarang kayak wake up call gitu nggak sih? Dan tiba-tiba ada kayak gini, so kita baru sadar gitu. Kayak yang biasa kita senang-senang, bisa kita kena wabah ini, kita jadi kayak hopeless gitu, cuma di rumah ngapa-ngapain, bisa nongki-nongki. Kaget kita Kemana-mana juga susah. Iya. Ketemu orang bawaannya kayaknya
kayak nih orang ada corona nggak ya gitu ya. Jadi kayak parno sendiri setiap mau Iya. ketemu orang nggak sih? Iya, was. Iya, Was, kita lebih nggak tahu was. dia ngapain aja. Wah, kayak kalau misalnya ke supermarket ada orang batuk, wah. Iya, situasi bener banget. orang. Bener banget. Iya. Aduh. Oke, lanjut nih ke Sergio nih. Narasumber terakhir gua, Sergio. Nah, menurut lu pendapat lu gimana sih? Ya gue sih udah nggak peduli akan dunia luar ya. Gue cukup di rumah aja ngejain keluarga gue sehat semua. Ini kan tubuh yang fana, kan nggak bisa tahu dia di dalam tubuh atau enggak. Kiranya kita bisa menghindari aja lah. Ya benar. Benar sih. Jadi yang penting keluarga lu aja yang sehat ya, lu memperhatikan ya keluarga lu dulu terutama gitu ya kan. Iya. Ya kalau menurut gue ini pesan juga buat kalian kan, pemerintah tuh juga bilang katanya bentar lagi kita bakal masuk tahap baru yaitu new normal. Udah masuk sebenarnya kan? Udah masuk ya, Udah. bahkan udah masuk. Udah Udah masuk. masuk. Udah masuk. Yang mulai Udah mau diterapin. Iya. Dari hari Senin kemarin ya. Iya, dari tanggal 8 ya. 8 atau tanggal 5 nggak tahu lah. 8. Udah mulai dibuka-buka restoran, sebagian mall udah buka. Iya. Ya gue mengerti sih arah pemerintah tuh kemana. Mereka kan pasti kan juga ekonomi negara kan turun banget nih, pendapatan sedikit negara, orang-orang di sekitar juga pendapatan sedikit. Jadi mau nggak mau ya kita harus melakukan tahap baru itu yaitu new normal kan. Iya. Tapi ini ya saran aja dari gue, walaupun kita udah masuk new normal, ya kita juga nggak boleh kayak Menyepelekan. Iya, menyepelekan seenak jidatnya aja, pergi kiri kanan mentang-mentang new normal, saya pergi kiri kanan Nggak pakai masker gitu, nggak Nggak bawa pakai masker. sanitizer. Benar. Iya, walaupun ya emang sudah dibolehkan untuk beraktivitas, tapi kita juga harus mikir kalau beraktivitas harus jaga jarak, pakai masker, hand sanitizer. Terusnya kan kalian juga harus mikir gitu. Mungkin kita pergi keluar senang-senang, tapi waktu saat kita pulang, bisa aja kita bawa penyakit ke orang yang kita sayangin kan, orang tua kita, nenek kita, ya kan kasihan. Apalagi Yang kalau harus orang diterapkan itu tua, adalah, apalagi kalau orang tua lebih rapuh ya istilahnya. iya, yang harus diterapkan itu kan kita sebagai anak yang masih muda kan masih kebal nih akan corona, dan orang yang sudah lansia itu kan untuk terkena corona tuh lebih mudah dan chance dia untuk sembuh tuh bisa dibilang tuh sedikit sekali. Jadi sebagai anak muda tuh kita harus melindungi mereka juga, kayak berjaga jarak dengan orang lain, pakai masker. Jadi kita juga bisa melindungi orang-orang yang dicintai di rumah. Menurut gue sih kayak gitu juga. Jadi ini ya nasihat buat kalian juga sih. Jadi biar kalian tuh tetap stay safe dan jaga-jaga, karena kalian juga harus ingat bro dan sis, ini corona hari demi hari angka Positifnya. penyebarannya itu masih Positifnya. tinggi banget di Indonesia. Kita aja belum lihat puncaknya kapan kan, gimana kan. Jadi kita harus benar-benar jaga-jaga banget. Itu sih saran dari gua ya. Apalagi pas new normal, setahu gue tuh 2 kali lipat ya, angka positifnya itu 2 kali lipat sampai 35 ribuan lah. Nah jadi ya kalau kalian nggak ada kegiatan apa-apa di rumah ya mending nggak ada kegiatan apa-apa di luar ya mending di rumah aja lah gitu. Yang di rumah Iya. aja. Jangan sampai bawa virus ke rumah. Iya. Stay di Kalau rumah bisa aja. setiap keluar jangan lupa mandi ya kan, ganti baju. Cuci tangan. Iya. Mandi pakai detol, alkohol, bakar diri, bercanda. Habis keluar jangan langsung ke tempat fisik. Iya. Sama orang rumah. Di rumah aja ya. Iya, di rumah aja ya. Setuju, di rumah aja. Setuju gua. Di rumah dan terus berkarya cari duit, seperti bikin podcast kayak gini. Ah, iya benar Kalau bagi sekali. orang lain, Benar. nggak perlu keluar Benar, bisa benar. bikin podcast. Sekarang dari teknologi loh. Hal positif ya yang bisa dilakukan. Kalau kita kreatif, ya kuliah bisa dari rumah, bisa dari rumah. Benar banget. Oke. Kecuali motor-motoran aja nggak bisa di rumah. Oh iya. Iya, lo harus tahan Dulu dulu ya ya. nih, Lo nggak boleh dulu. nanya sama motoran dulu ya. Iya, nanti gue beli mainan aja nggak apa-apa. Hot Wheels. Oke deh, segitu aja podcast dari kita. Terima kasih banget ya semua yang udah bisa sharing Oke. pendapat kalian. Oke. Thank you banget ya. Oke, atas waktunya. Sama.
Hashtag di rumah aja ya. Bye. Stay safe guys.